Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dalik, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikat birizkihi, dituliskan untuknya rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis keempat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau merupakan sahabat yang berhijrah ke Habasyah dan berhijrah ke Madinah. Beliau termasuk sahabat yang bermulazamah, yang belajar secara intensif dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran, baik bacaannya ataupun tafsirnya, maka menjadikan beliau termasuk qari dan ahli tafsir. Beliau wafat di tahun 32 Hijriah di usia 60 tahun. Faidah hadis ini adalah: pertama, hadis ini menjelaskan tentang keagungan Allah dan kebesarannya sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta manusia, menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan dan terperinci.
Hadis ini senafas dengan penjelasan Al-Quran tentang penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasawnal idhama lahma, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Faidah kedua, hadis ini menjelaskan tentang beriman kepada takdir yang telah Allah tetapkan untuknya, telah dituliskan untuknya, tentang rizkinya, tentang pekerjaannya, tentang usianya, tentang status bahagia atau sengsaranya. Semua itu wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Faidah ketiga, hadis ini menjelaskan tentang perasaan khawatir, perasaan khauf, perasaan takut akan su'ul khatimah, buruknya penutup hidup, karena akan mengantarkan kepada nerakanya Allah, tempat yang dipenuhi di dalamnya dengan siksaan dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah keempat, hadis ini menjelaskan motivasi untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap kesalahan yang diperbuat, dengan taubatan nasuha, dengan bertekad tidak mengerjakannya lagi dan memperbanyak kebaikan agar mampu menghapus kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanati yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dan memasukkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.